Selain dari berbicara soal harga yang cukup menantang nih. Iya, kita tantangan sendiri lebih ke awareness mungkin ya, karena mungkin sekarang orang masih melihat BMW itu sebagai brand premium memang. Tapi mereka belum masih banyak yang belum tahu kalau misalkan kita juga ada tanpa mengurangi value dari BMW itu sendiri, kita memiliki pasar yang entry level saat ini yang di bawah 200 juta itu kita lagi menggembar-gemborkan awareness untuk seperti untuk sana. Kayak yang tadi saya bilang, mungkin kalau untuk market di backend sendiri sudah mature, sehingga mungkin in terms of awareness itu lebih effortless dibandingkan dengan yang market-market yang ada di bawah 200 juta ini. Gitu. Jadi tantangan kita memang lebih ke bagaimana kita memberikan awareness kepada masyarakat kalau misalkan dengan harga 200 juta ke bawah itu sudah bisa mendapatkan brand premium seperti BMW sekarang. Baik, jadi sudah ada beberapa pilihan ya Ya. pemirsa ya untuk yang berminat mungkin untuk membeli dari BMW ini, dan juga dengan meningkatnya minat pada touring dan adventure riding ini, segmen apa dari BMW Motorrad ini yang diperkirakan akan menjadi pendorong utama dari pertumbuhannya? Oke, kalau untuk touring dan juga adventure riding ini kita memiliki segmen sendiri yang namanya GS Series, Grande Strasse. GS itu stands for Grande Strasse. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu mungkin uh, hybrid on-road dan off-road. Jadi karena di Indonesia ini uh, apa namanya jalur touringnya itu beragam, ada yang hybrid, ada yang on-road, ada yang off-road. Jadi motor GS ini paling cocok dan menjadi market backbone kita di Indonesia saat ini. Jadi memang kedepannya kita lihat GS ini akan masih menjadi backbone-nya atau menjadi growth market kita di Indonesia. Ada beberapa faktor memang untuk apa namanya untuk GS ini masih menjadi pilihan bagi masyarakat. Yang pertama karena memang kontur jalan di Indonesia sendiri sekarang sudah sangat enak ya untuk kita touring, dan yang kedua ini dari sisi sosial media karena minat touring tersebut juga berasal dari maraknya sosial media yang sekarang ada, Instagram atau TikTok, yang mereka menghadirkan rasa FOMO ya. Jadi kalau misalkan melihat lifestyle orang-orang tuh touring segala macam, mereka jadi ikutan pengen touring juga. That's why minat tersebut akhirnya menghadirkan mereka untuk membeli motor-motor kita, terutama yang motor-motor GS yang mungkin bisa dibilang untuk jalan Indonesia ini lebih tepat buat jalanan yang ada di Indonesia. Jadi bisa dalam tanda kutip bisa menghajar semua rute-rute yang ada di Indonesia. Jadi bisa berkendara dengan nyaman dan juga bisa menikmati alam Indonesia yang sangat indah ini. Baik, jadi artinya peran media sosial cukup besar begitu Betul. ya untuk turut mempromosikan BMW seri dari GS Series ini Betul. juga begitu ya. Nah, tapi sebetulnya seberapa besar peran model-model flagship seperti misalnya GS Series dalam menopang performa bisnis? Apakah ada strategi penyegaran dan juga diversifikasi produk yang saat ini mungkin sedang dipersiapkan? Ya, jadi GS ini memang sudah menjadi icon ya sebenarnya, icon untuk adventure. Jadi memang untuk orang-orang yang suka adventure, GS ini bukan menjadi sebagai produk tapi sudah menjadi icon untuk adventure riding itu sendiri. Nah, untuk depannya kita akan mencoba untuk diversifikasi. Jadi kayak cuma penyegaran, tapi juga kita akan coba untuk mengisi line up dari mulai yang high class sampai yang ke medium segment. Nah, itu maka dari itu kita mencoba untuk membawa beberapa produk baru nanti ke depannya khusus untuk di market under 500 cc. Jadi line up kita akan semakin banyak pilihannya buat teman-teman juga yang mungkin mau riding dari kelas yang entry, yang medium sampai yang high level, itu kita sudah bisa mempersiapkan line up kita selengkap mungkin. Baik, tadi pilihannya sudah ada yang bisa dimulai dari harga di bawah 200 jutaan begitu ya. Iya, di Baik, kelas 310 cc. baik. Lalu untuk elektrifikasi ini kan kalau kita lihat mulai merambah segmen ke roda 2 Ya. begitu ya. Bagaimana dari BMW Motorrad sendiri memandang masa depan motor listrik premium, dan artinya seberapa siap nih perusahaan untuk bisa masuk ke fase elektrifikasi ini? Oke, kita melihat elektrifikasi ini bukan sebagai pengganti ya dari produk-produk yang sekarang, tapi itu merupakan sebuah evolusi dan menjadi pilihan tambahan untuk customer kita. Pilihan baru ya Pilihan untuk baru, saat ini. betul. Dan kalau saya lihat sendiri memang untuk market di premium motorcycle ini masih banyak orang yang memilih ke mesin combustion atau mesin tradisional itu karena mereka
masih mau mendengar engine sound-nya, terus torsi delivery-nya, dan juga dari culture motor itu sendiri. Jadi mungkin hal tersebut yang akan kita bawa juga ke motor-motor listrik nanti di Indonesia. Dan nantinya mungkin ini akan menjadi tambahan pilihan lah untuk customer kita. Nggak, jadi tidak akan mereplace, tapi ini akan menjadi tambahan pilihan bagi mereka yang punya jiwa riding, tapi mungkin sesuai dengan convenience mereka masing-masing. Apakah mau yang urban mobility, cocok dengan nanti elektrik, atau misalnya mereka mempunyai jiwa adventure, cocok dengan GS series tadi, seperti itu. Kita sekarang sudah punya, dari BMW Global sendiri sudah komit untuk dielektrifikasi. Ada beberapa pilihan motor juga yang sudah kita bawa ke Indonesia. Ada 2 motor listrik, yang satu C04 dan C02, dan itu juga kalau kita lihat DNA-nya itu juga masih DNA motorrad yang mendukung lifestyle dan juga performa dari motor itu sendiri. C04 bisa berjalan, desainnya futuristik, tapi memiliki performa yang tinggi juga, sesuai dengan DNA dari si BMW motor ini. Baik, tapi kalau kita berbicara touring ini kan jaraknya bukan jarak yang dekat begitu ya. Nah, terkait dengan charging station nih, ini juga mungkin sering juga menjadi pertanyaan begitu ya, ketika sebelum membeli kendaraan yang tadi ya elektrik begitu ya. Ini seperti apa sih selama ini, artinya mungkin opini dari mungkin pengguna yang sudah membeli utamanya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk kendaraan listrik secara umum kan memiliki range jarak kapasitas usage-nya mereka. Nanti kita bisa mengedukasi ke customer kita atau ke audiens bagaimana merencanakan touring mereka dengan aman. Karena mungkin nanti kita bisa lihat di aplikasi-aplikasi sudah banyak ketersediaan charging station itu sendiri. Jadi let's say kita mau jalan ke Semarang atau ke Jogja, itu dengan kapasitas berapa baterai, kita udah bisa memplanning di mana nanti kita akan berhenti untuk ngecas. Sebenarnya itu common sih, di touring-touring juga kita kan nanti akan memplanningkan journey kita, terus kita lihat nanti di tempat mana kita akan berhenti untuk istirahat, di situ kita bisa sambil ngecas juga nantinya. Jadi kalau saya rasa dengan sekarang ketersediaan SPKLU ya, itu sudah mulai banyak, dan komitmen dari PLN juga sudah mulai tinggi untuk menyediakan charging station. Saya rasa sih sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi dengan menggunakan motor listrik, kalian juga bisa adventure, bisa touring ke jarak-jarak yang cukup jauh seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa banget lah dipakai motor listrik ini untuk touring ke kota atau bahkan mungkin ke negara yang jauh sekalipun, Pak. Baik.